Ya, nanti. Lampu. Pakai lampu ya? Pak. Ya, lampu. Lelang lurah. Ya, kemarin kan banyak yang sakit, hadir. Apa susulan? Ini mekanismenya seperti apa, Pak? Ya urusan hadir lah, tapi intinya nggak ada masalah susulan. Kalau yang tahap kedua itu gimana, Pak? Yang di tahap kedua itu seperti apa? Tahapan kedua ini apa? Nah, bentar lah, nanti dilanjutkan lagi ke yang Pak, kedua. BUMN kan akan membuat monorail juga nih. Mekanisme seperti apa nanti? Apanya? BUMN yang juga akan membuat monorail kan? Ya memang ini yang untuk isbesnya itu oleh Kementerian Perhubungan. Ini kan menyangkut tidak hanya Jakarta ya, di luar Jakarta juga tersangkut juga, sehingga di koordinasi oleh Kementerian Perhubungan, dan saya kira semakin banyak fasilitas-fasilitas transportasi massal seperti itu akan menjadikan Jakarta lebih baik. Jakarta apa ya nanti? Sudah terus mengenai nanti yang ngerjain mau BUMN, mau swasta. Lagi Pak, kemarin kan di Soal Waras Bapak. Baik-baik saja, sehat. Penyerapan di Balai Agung tadi sore. Penyerapan. Baru sini. Usia berapa kali? Iya, enak. Malu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati para pimpinan SKPD, UKPD, serta hadirin undangan yang berbahagia. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan di Balai Agung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada acara arahan Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada para Kepala SKPD, UKPD, dan Camat Provinsi DKI Jakarta. Cara adalah kita dengarkan bersama arahan Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada para Kepala SKPD, UKPD, dan Camat Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati Bapak Jokowi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya hormati, pagi hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang saya lihat di lapangan ini sudah
mulai bergerak. Dan kita berharap dalam bulan-bulan Mei ini pergerakan itu semakin cepat, semakin kelihatan, dan masyarakat bisa langsung merasakan bahwa memang kita ini hadir dan kita ini bergerak. Setiap hari saya muter ke seluruh wilayah, saya melihat sudah ada mulai perubahan-perubahan itu yang secara fisik baik digerakkan oleh Bapak Ibu Camat, oleh Bapak Ibu Kepala Dinas, Badan, Kantor, SKPD, semuanya mulai kelihatan. Tetapi menurut saya dengan anggaran kita yang sangat besar sekali, memang mulai pergerakannya itu mulai segera dikerjakan. Karena kalau tidak, kita nanti kejar-kejaran sekali lagi. Jangan sampai tradisi kejar-kejaran bulan November, bulan Desember itu masih kita teruskan pada tahun ini. Saya sedikit berbicara mengenai MRT yang sudah kita putuskan kemarin mengenai siapa yang mengerjakan atau kontraktornya, sudah jelas. Artinya ini kegiatan besar ini sudah dimulai. Sehingga pada kesempatan yang baik ini saya minta agar semua wilayah yang dilewati, dinas yang berkaitan dengan ini sudah mulai bergerak. Baik yang ada di Lebak Bulus, baik yang ada di Fatmawati, baik yang ada nanti di titik terakhir fase pertama di DHI, semuanya harus mulai siap-siap untuk memberikan dukungan pada PT MRT agar nantinya kalau besok pagi misalnya kontraktor sudah mulai, lapangannya sudah bersih dan siap. Saya ingin sampaikan yang pertama mungkin dari ujung di Lebak Bulus misalnya. Kalau ada, ini hanya komunikasi, ini hanya penjelasan kepada masyarakat. Ada penolakan-penolakan misalnya dari sopir angkot lah, entah dari sopir yang lain. Ini pendekatan kelurahan itu harus segera dimulai. Di sisi kecamatan juga harus segera masuk. Di sisi dinas yang terkait dengan itu juga harus segera masuk, beri penjelasan. Kalau memang ada nanti problem-problem besar yang saya atau Pak Wagub perlu masuk, nggak apa-apa, saya juga akan masuk. Ini akan saya pantau dari jam ke jam, hari-hari. Ini pekerjaan besar. Disub juga langsung menyiapkan untuk traffic manajemennya seperti apa. Kalau nanti betul-betul terowongan itu sudah langsung digali, sudah siap. Kalau saya tanya sudah siap. Ini Pak, kalau HI di terowongan sudah dimulai di HI, sekitar HI akan kita alihkan ke sini. Kemudian misalnya di Fatmawati akan kita alihkan di sini, di Lebak Bulus akan kita alihkan di sini. Sudah semuanya sudah siap untuk traffic manajemennya. Ini tidak usah saya harus kejar-kejar lagi untuk persiapan dalam rangka menyiapkan MRT kita ini. Karena konsentrasi kita, saya Pak Wagub akan konsentrasi lagi ke yang HI ke Kampung Bandan untuk mengejar, baik mengejar di idenya, baik mengejar sisi keuangannya, itu bagian kita. Tapi yang bagian hal yang bersifat teknis itu harus mulai kita tidak usah ikut-ikutan. Pendelegasian itu kita berikan Pak Camat, ke SKPD semuanya. Jangan sampai ada lagi yang merasa bukan pekerjaannya kemudian merasa tidak ikut di dalam proyek ini. Semuanya harus ikut di sini. Kemudian yang di Fatmawati, baik yang tersangkut dengan kecamatannya atau kelurahannya juga mulai pendekatan-pendekatan di sana. Karena ada penolakan, sedikit penolakan.
Yang di pasar juga mulai mungkin Bu Ratna mendekati yang ada di pasar. Karena kalau di Fatmawati itu yang nolak di pinggir jalan. Lihat aja, dicek aja yang di dalam. Apakah nolak atau enggak. Nah, jamin 100% setuju semuanya. Jadi jangan sampai berikan penjelasan, ini masalah komunikasi, ini masalah penjelasan saja. Bukan masalah yang lain-lain. Sehingga jangan sampai gara-gara hanya penolakan seperti itu, karena enggak semua semua dinas SKPD sama lurah enggak mengeroyok ke masalah itu, masalahnya tidak selesai-selesai. Saya kira ini hanya masalah komunikasi. Dan nanti juga akan kita ajak mereka untuk berbicara masalah ini. Artinya Pak, semua SKPD harus memberikan dukungan pada proyek ini. Terus. Ini yang masih 2 hari yang lalu masih kita lihat seperti ini. Saya minta sekali lagi ke Pak Camat, ke dinas yang terkait. Ini juga habis chat, juga habis chat, ini kan lagi chat lagi. Dan ini saya harapkan juga mulai di Satpol, Pak Bupati. Ini kalau sehabis di chat seperti ini, tungguinlah barang sebulan atau masa baru 2 hari langsung sudah corak-corak lagi. Tungguin aja sebulan kayak apa. Kalau perlu diambil aja. Dan itu kan bisa dianu sebagai piring itu. Ya harus diberi pelajaran, jangan sampailah corak-corak seperti ini terus-teruskan dan kita diem, nggak mereaksi dari problem-problem real yang ada di lapangan. Ini harus segera hilang. Ini dinas kebersihan digerakkan betul agar suara-suara yang masuk ke saya dan saya cek di lapangan itu masih hal-hal seperti ini masih ada. Dan tolong juga yang kemarin yang tempelan-tempelan seperti ini, yang masalah antena, masalah sedot WC, sampai apal saya. Tempelin semuanya di semua tempat sudah. Ini bagiannya Satpol PP lah untuk membersihkan dan juga yang di protokol-protokol saya lihat juga sudah mulai bersih, tapi ada lagi yang coba lagi bersihkan lagi gitu aja. Gitu. Ini kuat-kuatan kok. Memang sudah banyak di semua tempat, banyak yang sudah dibersihkan, tapi masih ada coba-coba yang masang-masang di sembarang tempat. Baik juga ini saya titip juga ke kecamatan kelurahan, lo pasang spanduk yang inilah, jangan dipager gitu loh. Buatkan tiang tempat khusus yang bisa dipakai, ya masyarakat juga biar belajar dari kita. Karena kadang-kadang juga dinas kita ini masang di pagernya sendiri atau di pagarnya median jalan. Janganlah itu keliru pasang seperti itu. Dan saya kira dinas pelayanan pajak maupun di BPKD juga segera menyiapkan tempat-tempat yang bisa dipakai untuk memasang spanduk. Terus dinas sosial ini saya juga perlu meringatin, semakin banyak ini di Jakarta
bukan semakin sedikit, tapi semakin banyak. Tolong betul-betul diperhatikan manajemen penanganannya. Nah, kalau kita nggak konsisten rutin kita lakukan, ya akan semakin tambah, semakin banyak. Perlu sebuah terobosan. Jadi tadi menangani PMKS tadi. Ini juga tolong dicarikan jalan keluar. Terus saya nanti dipaparkan masalah 2 hal tadi, khusus joki maupun yang PMKS. Terus ini terminal-terminal bayangan tolong juga mulai di kampung rambutan itu, saya kira sudah bertahun-tahun, mungkin berpuluh-puluh tahun, dan didiamkan saja. Kemacetan yang ada di situ berkilo-kilo kalau kita lihat. Masa-masa teknis seperti ini saya kira perlu keseriusan dari Desub, dari Satpol, dan SKPD lain untuk menangani. Kalau tidak kita terus-teruskan ya akan seperti ini. Karena nanti menyangkut yang lain, ada terminal bayangan, ada PKI-nya muncul, di Kebon Jeruk juga, ya memang harus mulai diinikan, didorong kemana harus jelas. Terus Pasar Bo juga. Ini kembali ke pengecatan yang flyover. Kita harapkan nanti dalam sebulan ini atau mungkin agak seminggu di bulan Juni juga mulai juga dikerjakan. Meskipun saya lihat juga beberapa tempat mulai dikerjakan atau selesai dikerjakan. Ini mungkin lebih dari 10-15 tahun nggak diapa-apain. Hitam semuanya. Dan ini terutama coretan-coretan seperti ini. Ini sebagian tanggung jawab kita dan sebagian tanggung jawab pemilik jalan tol. Yang kemarin kalau nggak keliru 3 minggu yang lalu sudah juga kita kumpulkan. Ini hal yang kecil-kecil seperti ini, tapi saya memang semuanya pengen kita ini kerja detail. Ini cat yang nggak tahu warna ini, ada ini, sambung ini, nanti sana beda lagi. Tolong setiap pagar yang berada di tengah, di median jalan seperti ini, semuanya ditutup oleh tanaman, supaya pagarnya nggak kelihatan. Ditutup oleh tanaman rambat yang murah ini. Paling setengah tahun sudah ketutup, semuanya hilang, semuanya pagar ini hilang. Ini pandangan kita jangan pandangan yang keras-keras, diberi pandangan yang hijau yang memberikan keramahan kota, memberikan suasana keramahan kota. Seperti ini juga, ini saya kira kalau mau dicat ya lebih baik tidak dicat juga nggak apa-apa, tapi tolong ini di sini diberi pot kecil. Ini dinasnya Pertamanan, beri aja ini di sini pot kecil gitu, tanaman rambat bisa naik ke sini. Panjang ini, itu murah, tanaman rambat itu nggak beli aja banyak. Dan banyak sekali median-median jalan yang seperti ini. Kesannya keras kalau kita melihat seperti ini. Dan juga berbahaya kalau ini lancip juga. Kelihatan kita ini pada posisi keramahan kotanya tidak kita kedepankan. Tapi ini sisi keamanan kan. Sehingga kalau dua-duanya bisa tercover, keamanan tertutup, kemudian juga sisi
kecantikan kotanya juga tertutup karena memang ini perlu dirubah hal seperti ini. Terus, ini sama seperti ini ya. Ada yang sudah mau rubuh, ada yang sudah ini hilang-hilang ini, tutup aja oleh tanaman. Di beberapa tempat sudah, di banyak tempat masih keadaannya seperti ini. Terus ini juga di median jalan seperti ini, bayangin kalau kita melihat posisi-posisi seperti ini, tajam dan di tengah jalan. Pertama sangat berbahaya, secara kenampakan juga kita ngeri juga melihat. Ini di sini aja diberi pot kecil atau kalau masih ada tanahnya langsung tanam di sini aja. Ini tutup semuanya tutup tanaman. Saya kira Jakarta akan jauh lebih cantik kalau besi-besi seperti ini hilang semuanya dan ditutup oleh tanaman rambat atau tanaman yang kita tanam di sisi ini. Ya ada 1-2 yang masih belum dicat, tapi sebagian besar sudah mulai dicat. Saya lihat. Ini sudah mulai dicat. Minggu ini. Semanggi juga sudah mulai, tapi semanggi itu harusnya tidak dicat. Catnya harus natural semen. Hati-hati ini semanggi. Karena kemarin sudah banyak yang memberikan masukan ke kita. Ya lebih bersih, tapi lebih bagus kalau ini di campuran antara semen dan cat, sehingga kelihatan naturalnya. Terus yang itu bagus sangke, saya kira kalau kita lihat seperti ini kan juga, yang dulu hitam semuanya, sekarang sudah bersih, tapi tolong satpol ini ditunggu. Karena ini di sini tuh kanan kiri ini hobinya corak-coret. Ada yang punya hobi corak-coret. Terus underpassnya juga sudah di dalam. Terus sudah, saya kira sudah banyak sekali yang dicat seperti ini sudah. Yang dulu hitam corak-coretan, yang seperti ini. Ya kan beda lah. Pemerintah itu hadir, pemerintah itu merawat, pemerintah itu memelihara dan tidak itu kan kelihatan. Ini juga sudah dimulai yang tanah tinggi, kampung deretnya. Kita harapkan di 3 bulan juga selesai. Terus, ini kira-kira jadinya seperti ini, karena ini memang bukan kita siapkan, tapi karena kebakaran, jadi mungkin akan anunya berbeda. Tapi kalau kita siapkan, mungkin gambarnya akan tidak seperti ini. Di depannya ada hijauan, depan rumah semuanya ini hijauan rumah. Dari yang kumuh sekarang menjadi seperti ini, saya kira kalau nanti di 38 lokasi, sebanyak 20.000 rumah akan dijadikan seperti ini, saya kira perubahan itu akan semakin kelihatan. Terus yang Lokbin, yang di Makassar, yang ini sudah mulai juga kita sosialisasi untuk pedagang siap, dipindahkan sementara di pasar darurat, dan kita harapkan kalau ada masalah kecil-kecil, tolong Pak Camat, Bu Camat juga langsung handle masalah-masalah itu. Tapi kemarin saya kira kita ke lapangan tidak ada masalah. Terus, nah ini nanti akan pasarnya yang sekarang ini lantai tanah, becek, bau, semuanya masuk yang di Pasar Makassar. Dan yang paling penting kita sampaikan di lapangan, pedagang tidak dipungut bayaran sama sekali. Jangan sampai mereka dibebani. Kalau yang kecil-kecil seperti ini dibebani, mereka akan kalah bersaing dengan yang besar-besar. Paradigma itu yang selalu saya ingin sampaikan. Agar kita ini pelayanan tidak hanya masalah KTP, masalah izin, tapi
pelayanan kepada pedagang juga kita lakukan dengan cara-cara seperti ini. Terus yang di Keramat Jati juga coba keadaannya atapnya jebol semuanya, ada yang nggak ada atap, ada yang nggak, hujan sudah tutup, bocor semuanya. Saya kira nanti dalam tahun ini juga kita selesaikan. Kita tolong gambarnya lebih diperkuat. Kemudian juga saya titip Bu Ratna ya, diberikan brand. Cat itu semua logbin pasar, logbin kita itu harus sama. Catnya harus sama, sehingga kayak itu loh, kayak Kentucky coba, Kentucky Fried Chicken itu di semua negara kalau kita lihat kan itu membangun brand, company brand ya seperti itu, gambarnya sama, nampak depannya sama, dalamnya sama. Ini pasar kita juga harus dibangun seperti itu. Mungkin di kemarin sudah kita pilihkan ya, di depan catnya seperti apa, tapi diulang lagi, diperbaiki sehingga nanti pasarnya. Jadi catnya jangan sampai beda-beda. Terus juga saya kemarin minta ke Dinas Pendidikan juga sama. Semua sekolah itu catnya jangan sampai ada yang hijau, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang pink. Sekolah kok pink? Kayak Valentine aja. Jadi sama, nanti pasar punya brand cat berbeda, sekolah pun SMA mungkin beda, SMP beda, SD beda, tapi catnya itu yang cat yang, ya ini sekolah lah gitu, lembaga bukan toko, beda. Mulai dicari warna catnya, nanti juga sama, kantor kecamatan juga sama. Jangan sampai kantor satu dengan kantor yang lain, standarnya, standar catnya berbeda, standar bangunannya berbeda. Saya kira semuanya mulai mengarah ke membangun brand sendiri-sendiri. Brand sebagai kantor, brand sebagai sekolah, brand sebagai pasar, beda-beda. Ya, yang sebelumnya tadi, ya, dari seperti ini nantinya akan menjadi seperti ini di Meruya. Nah ini dari sisi pewarnaan kan memang ya beda. Kalau sekolah pakai cacat seperti ini ya kan menjadi kesan yang timbul itu beda. Kita mau masuk toko atau mau masuk sekolah, kita mau masuk kantor atau masuk sebuah toko. Lalu kalau ini bisa masih masuk, tapi harus dibangun brand lagi bahwa ini miliknya Pemprov DKI. Dan gambar kemarin yang sudah kita setuju itu saya kira bagus sekali. Terus ini taman kalau tidak dipelihara, tidak dirawat ya jadinya seperti ini. Pasti akan dipakai untuk kegiatan yang lain. Ini yang di depan Pasar Makassar ini seperti ini. Kalau di sisi ada seperti ini, dekatnya ada parkir. Dekatnya ada parkir karena di sini orang pengen beli sesuatu, ada PKL, sudah langsung ruwet. Jadi dimulai dari hal seperti ini keruwetan kita sebetulnya. Terus. Beberapa taman sudah ditata, tetapi saya kira kurang padat tanamannya. Terus ya setelah dicat kemudian juga ini kan artinya kerja terintegrasi, ngecatnya rampung, tamannya masuk, satuannya nunggu. Ini kan kerja terintegrasi ya seperti ini. Terus beberapa tempat sudah tertangani seperti ini. Terus dalam sebulan 2 bulan ini di Sideng, di Senen meskipun belum padat betul, tapi sudah mulai kelihatan bahwa kota ini memang dipelihara dan dirawat. Terus
di Keramat Jati kemarin ada yang ngerjakan ini pekerjaannya Dinas Pertamanan atau kecamatan ini. Nah, ini camat mulai bergerak sendiri, saya kira bagus sekali ini. Pagernya ditanami rabat. Jadi nangkep yang kita sampaikan dulu-dulu nangkep langsung dikerjain. Ini juga, ini untuk jalan. Ini tidak harus hal yang kecil itu harus ditangani oleh dinas. Saya kira kecamatan bagus sekali ini. Karena saya muter terus jadi ada kecil-kecil seperti ini pasti saya ambil. Ya, kita memang pengen kerja detail. Terus saya kira itu dari gambar, tetapi masih banyak sekali hal yang juga perlu saya sampaikan mungkin ke dinas perumahan. Ya, ada problem-problem di apartemen yang mengenai PPRS-nya dinas perumahan, Pak. Ya. Kalau kita lihat mestinya apartemen yang sudah jadi itu kan tidak dihandle lagi oleh developernya. Mestinya diserahkan kepada paguyuban yang ada di situ. Pengelolaan listrik dan lain-lainnya diserahkan. Tapi yang kita lihat hampir di semua apartemen itu masih dihandle oleh PPRS yang itu masih berhubungan dengan developer. Ini mulai diselesaikan, Pak Jonathan. Karena keluhan-keluhan yang ada itu mereka masih berbisnis dengan apartemennya itu sudah dijual, sudah laku, kok masih ada pungutan-pungutan untuk saya kira itu bisa dihandle oleh masyarakat di situ. Masyarakat yang menghuni di dusun atau apartemen itu. Karena keluhan yang saya terima terus, Pak, ini kita bayar segini, untungnya gede banget di sana, 1 tahun bisa miliaran itu. Ya nggak benar dong. Oh, sudah dijual dan sudah dibeli kok masih dia menghandle seperti berserahkan ada masyarakat yang menghuni di situ. Juga langsung Pak Camat langsung masuk ke sana masalah-masalah berkaitan dengan pembentukan RT atau RW, KTP yang apartemen harus semuanya harus terdeteksi siapa yang menghuni di situ dan masuk ke RT mana, masuk ke RW mana. Karena ada satu blok 3.000, 4.000 ini kan berapa RT atau berapa RW kalau seperti itu. Sehingga semakin jelas tatanan organisasi di bawah yang kita punyai. Saya kira peran-peran kita di bawah masih banyak sekali diperlukan karena memang dari keluhan-keluhan yang sampai ke saya itu biasa rangkum kemudian nanti akan kita jelaskan pada rapat-rapat seperti ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Silakan kalau ada hal yang ingin ditanyakan, saya beri waktu. Pak Camat, Bu Camat, ada masalah dengan lelang? Enggak ada? Kok malah tertawa gimana sih? Berarti enggak ada masalah. Kalau ada masalah tunjuk jari aja pas gini gitu loh. Enggak ada? Logikanya itu gini loh. Masalah seleksi dan promosi terbuka itu logikanya. Yang sudah menjabat sekarang itu kan 2 langkah menang dibanding yang baru. Iya dong. Menguasai medan, menguasai masalah, menguasai wilayah kok enggak menang. Logikanya itu sudah. Ya artinya mestinya 99% yang ada sekarang ini mestinya sudah enggak ada masalah. Artinya nanti yang diisi itu yang kosong-kosong itu. Kalau ada tepuk tangan apa? Senang ini. Artinya nanti kalau yang kegeser itu memang betul-betul kebangetan mestinya, gitu loh. Kalau yang saya lihat juga perform semuanya kok. Saya melihat. Jadi kenapa pada takut-takut kenapa gitu.
Kenapa? Ada yang ini masalah itu, kalau ada yang ingin bertanya, masalah ini juga nggak apa-apa, masalah seleksi dan promosi terbuka, silakan Pak. Izin Pak, Ali Murtado sama Cipayung Pak. Terkait dengan apa yang Bapak sampaikan mengenai foto yang ada di dalam gambar, saya melihat perlunya ada satu sistem di mana kami yang ada di wilayah ini bisa langsung mengerjakan apa yang menjadi perintah Bapak. Salah satu poin agar kami bisa melaksanakan perintah Bapak adalah kami membutuhkan anggaran sewaktu-waktu. Apapun yang Bapak perintah di sana, sepertinya bisa menjadikan kami superhero, Pak. Hari ini Bapak perintah, besok kami kerjakan. Nah, selama ini yang menjadi masalah, apa yang Bapak perintahkan itu tidak teranggarkan dalam kita. Karena bagaimanapun juga kami menggunakan anggaran atas satu pelaksanaan. Tak kala ada anggaran sewaktu-waktu diberikan kepada kami, saya meyakini perintah Bapak benar-benar bisa direalisasikan. Terima kasih Pak. Gimana Bu Endang, bisa enggak? Bisa? Masih dipelajari. Kalau saya setuju saja, nggak ada masalah. Itu memang nantinya akan bisa mempercepat kegiatan. Ada sesuatu problem di lapangan, nggak usah saya perintah pun langsung direaksi dengan anggaran itu. Tapi nanti biar dari BPKD yang akan dikaji dulu. Kalau memungkinkan, kalau duit adalah. Hanya masalah ini aturan diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, saya kira buat saya nggak ada masalah. Ya, saya kira bagus tadi ya. Karena di wilayah itu kadang-kadang ada kasus-kasus, ada problem-problem dadaan yang tidak bisa diselesaikan karena memang tidak teranggarkan dalam kegiatan yang ada di kecamatan. Saya ngerti. Ya, dicatat Bu. Berapa sih kira-kira? Langsung aja to the point. Berapa sih kira-kira anggaran yang dibutuhkan untuk sewaktu-waktu itu? Kira-kira, jangan digede-gedein. Tidak. Dalam satu tahun anggaran, kami butuh 2 miliar untuk melaksanakan anggaran sewaktu-waktu itu. Mohon izin, seyogyanya anggaran-anggaran Asmas yang ada di dalam Musrenbang itu bisa dilempar justru dibalik ke dinas atau sudin, Pak. Kami hanya butuh anggaran sewaktu-waktu untuk kami cepat melaksanakan anggaran. Jadi mungkin selama ini yang terjadi adalah anggaran Asmas yang muncul dari Musrenbang itu ada di kita, sedangkan anggaran sewaktu-waktu itu ada di sudin maupun dinas. Menurut saya Pak, izin, sewaktu-waktu itu lebih cocok adanya di camat dan lurah. Ada jalan lubang, kita langsung tambel sebelum jatuh korban. Intinya semua perintah Bapak bisa kami laksanakan secepat kami mempunyai anggaran. Saya kira terima kasih Pak. 2 miliar per tahun. Gak kegedean tuh. Ya nanti dihitung Bu Yani, dihitung kira-kira pasnya berapa. Ada lagi? Ya silakan Pak. Terus. Terima kasih Pak Gub. Jadi khusus MRT Pak, kami sudah berkoordinasi dengan direktur operasinya. Itu kita akan membantu dalam TMDC, Traffic Management During Construction. Jadi pada intinya kalau ada penyempitan jalan karena suatu pembangunan stasiun atau tiang di tengah, itu jumlah lajurnya tetap dipertahankan Pak. Kalau misalnya 4 lajur, dia tetap harus 4 lajur, hanya mungkin lebarnya agak mengecil sedikit. Yang pertama Pak. Dan yang kedua juga kalau misalnya ada pekerjaan loading dan unloading itu dilakukannya malam hari jam 22 sampai 05. Sehingga kelihatannya masalah ini tidak masalah. Dan kami juga sudah menyediakan tempat satu ruangan Pak di Dinas Perhubungan, 1 lantai itu khusus untuk berkoordinasi soal MRT. Jadi rapat pengaturan lalu lintasnya kami yang handle di Isub, kita mengundang polisi di sana. Terima kasih. Satu lagi, kalau ada, ya silakan.
Izin Pak Gubernur, Suyanto, Camat Johar Pak, Camat Johar Baru. Yang pertama kami ucapkan terima kasih untuk kegiatan, mungkin menyambung sementara untuk teman saya, Camat terdahulu. Memang ini sangat dibutuhkan anggaran sewaktu-waktu yang asmas memang harus sudah apapun dinas. Karena Pak, begini Pak, banyak hal insidentil yang terus-menerus pengaduan masyarakat yang harus kita tangani. Ini sangat penting sekali. Terus yang kedua, memang apa yang telah disampaikan Pak Gubernur masalah, mungkin ada shock terapi ataupun yang pernah disampaikan sosialisasi masalah coret-coret dan sebagainya dengan tindakan pipiring dan sebagainya, ini harus dipertegas Pak. Karena sudah bertahun-tahun hal seperti ini terus timbul. Vandalisme ini di Jakarta sangat luar biasa. Nah kalau ini kita sosialisasikan kepada masyarakat, terperjelas, bahkan tindakan memang harus di lapangan, ini harus benar dilakukan. Sehingga Jakarta ini menjadi melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Jadi Pak Presono tadi yang paling penting saya kira dengan MRT teruslah. Jadi harian harus komunikasi sehingga nanti ada problem-problem lapangan. Itu nggak usah sampai ke saya, sudah bisa diselesaikan. Dan yang kedua tadi Pak Camat, saya kira memang nanti juga saya sudah sampaikan ke Dinas Pendidikan. Ada? Nggak ada. Nanti asisten tolong diberikan peringatan. Jadi agar siswa itu juga dikampanyekan mengenai jangan sampai. Saya sudah kemarin muter di beberapa SMA, SMK, SMP juga. Dan lebih dari 5 lokasi kemarin sudah saya sampaikan mengenai itu. Tapi memang itu ada kewajiban dari dinas agar mengajak siswa-siswanya juga tidak coret-coret di fasilitas umum. Tapi memang perlu diberikan peringatan yang keras Pak Kepala Satpol. Ini harus betul. Jangan sampai nanti kita chat coret-coret lagi, kita chat coret-coret lagi. Harus ada sebuah tindakan hukum ringan lah untuk mereka agar ini coret-coret seperti itu tidak menjadi kebiasaan, menjadi budaya anak kita di semua tempat. Dan kita harapkan sekarang ini sudah mulai, mungkin sebulan lagi lah, kota ini juga akan kelihatan lebih cerah karena coret-coret dan nggak ada semua tempat yang dulu hitam-hitam, coret-coretnya banyak sekali menjadi hilang dan diperbarui dengan cat-cat yang baru. Terakhir, saya kira nanti untuk anggaran di perubahan, ini juga semuanya mulai siap-siap merancang, tetapi perlu saya ingatkan bahwa jangan sampai tambahan-tambahan yang ada itu mengada-ada. Kita ini butuh hal yang sangat penting, yang mendesak, itu yang bisa dimasukkan di anggaran perubahan. Jangan sampai kita di anggaran perubahan masih membuat hal yang baru sehingga nanti mengagetkan di Dewan. Saya kira itu Ibu dan Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada hal-hal yang sangat penting, hal-hal yang sangat urgent, silakan. Pak Camat, saya silakan. Tapi yang penting, kalau yang nggak penting, yang hanya mau ketemu saya nggak usah lah. Yang sangat penting, yang memang perlu disampaikan, silakan. Ke Pak Wagub, saya setiap saat saya terima juga. Saya kira dinas, badan, SKPD, semuanya yang memang memerlukan ketemu, tapi sekali lagi untuk hal yang sangat penting, saya persilakan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang kami hormati, dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara pada hari ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada para pimpinan SKPD Mei 2013 pukul 11 acara pengarahan kepada Kepala BPK Perwakilan tempat di kantor BPK Perwakilan DKI Jakarta, Jalan MT Haryono, Kafling 34 di Menara Hijau. Terima kasih.